tema kita menarik sekarang ini, yaitu tema, maaf ini ya, yang hampir gereja tidak membahasnya. Ya, saya ulangi. Tema kita soal pertanian organik. Hampir gereja tidak membahasnya. Maka itu terima kasih kepada Pelayanan Indonesia Bagian Timur. Wow, mengharukan sekali. Ketika saya terima brosur minggu yang lalu, yang Pak Andoyo kirimkan, dahsyat sekali. Saudara, betapa pentingnya memperkenalkan kepada anak-anak kita sejak usia dini dua hal. Satu, apa itu pertanian? Nah, yang kedua, organik. Wah, ini dua-dua sama penting. Tahun 80-an, waktu itu saya masih jadi gembala di salah satu gereja di Surabaya. Kira-kira pertengahan atau menjelang awal 83-84. Saya itu kalau berkunjung ke rumah jemaat, khususnya jemaat yang mampu, saya tuh melihat anak-anak mereka. Lagi sekali maaf ya, ini bukan menghakimi atau menuduh. Kalau saya melihat anak-anak dari keluarga yang mampu secara materi, finansial semuanya, saya tuh sedih. Sedihnya dua hal, maaf. Yang pertama, anak-anak itu sulit menghargai kehidupan, menggampangkan segala sesuatu, karena orang tuanya punya uang, jadi apa-apa gampang. Nah, itu jadi beban saya sebagai gembala. Saya berdoa, Tuhan berikan hikmat sebelum anak-anak ini terlambat nanti kalau sudah dewasa. Sedih sekali. Yang kedua, maaf, sedikit sekali keluarga-keluarga yang mampu dalam tanda kutip, lagi sekali, kalau saudara tidak termasuk keluarga yang saya katakan gak apa-apa. Ya, tapi yang saya mau katakan, biasanya keluarga mampu pasti punya PRT, pembantu rumah tangga, orang yang bekerja. Nah, itu pun saya melihat ada anak-anak mereka itu yang gak menghargai. Nah, saudara, waktu itu pergumulan saya sebagai gembala, Tato Roh Kudus tunjukkan, ajari anak-anak itu untuk menanam sesuatu. Sayur ya. Jangan suruh nanam biji mangga, biji durian. Kelamaan. Sayur saja. Ya, entah itu kecambah, entah itu bayam, entah itu kacang panjang, atau tomat. Nah, kalau lahan orang tuanya agak besar, nanam jagung. Lalu bagaimana? Supaya anak-anak itu praktis. Di dalam doa itu Roh Kudus memberi saya hikmat. Pakai ember-ember, ya, atau apa sajalah, plastik-plastik bekas apa yang diberi lubang di bawahnya dan diisi tanah. Nah, tanahnya pun saya ajari orang tuanya, jangan yang pakai pupuk kimia. Saya bilang jangan. Kan ada di tempat-tempat nursery atau orang yang jualan tanam-tanaman itu, ada tanah yang sudah diberi pupuk organik. Nah, saudara, saya ajari mereka, suruh nanam anak-anak itu, ya, oke. Nah, terus diajari bagaimana memeliharanya, menyiramnya, menjaganya, merawatnya. Nah, waktu panen, saya ajari orang tuanya, suruh anak-anak itu petik buahnya sendiri. Nah, setelah dipetik, usahakan anak-anak itu bawa ke dapur. Entah mamanya yang ngajar atau pembantu mereka. Suruh motong-motong, membersihkan, motong-motong, memasak atau apa sajalah. Saudara, saya sungguh-sungguh kagum. Apa yang terjadi setelah sekian bulan. Anak-anak ini belajar menanam sesuatu di rumah mereka sendiri. Kalau nggak ada lahan, ya, jadi pakai ember, pakai kaleng, tergantung jenis tanamannya apa. Saya dapat masukan dari orang tua mereka. Dan masukan itu yang betul-betul dahsyat dampaknya. 3 yang orang tua mereka memberi saya input, masukan, laporan.
Apa yang terjadi di karakter anak-anak mereka setelah mereka menanam sendiri, merawat, lalu panen, lalu masak. 3 hal. 1, anak-anak ternyata bisa belajar sebuah kehidupan. Oh, begitu dari biji, dirawat, ditanam, dirawat. Itu nomor 1, belajar menghargai kehidupan. Nah, yang nomor 2, dengan pembantu mereka, akhirnya anak itu ada interaksi. Biasanya rata-rata, maaf ya, saudara kita yang bekerja di rumah kita itu kan kebanyakan dari desa. Dan latar belakang mereka kan juga petani atau pekebun. Nah, di situ sambil interaksi di dapur, para pembantu itu cerita, oh di desa kami begini, di desa kami begitu. Saudara, hal yang kedua, akhirnya anak-anak itu bisa menghargai yang namanya petani atau peladang. Setelah mereka proses tanam-menanam, mereka rawat sendiri, lalu mereka bertemu dengan para pembantu itu, lalu para pembantu cerita di desa mereka. Saudara, timbul sesuatu yang saya nggak bayangkan. Begitu hebat dampaknya dari apa yang Tuhan ajarkan. Dan itu pola Alkitab. Nah, yang ketiga ini luar biasa, saudara. Anak-anak nggak cuma menghargai kehidupan, nggak cuma menghargai para petani, tapi mereka bisa tahu bahwa hidup ini nggak mudah. Dari mereka makan sesuatu, itu mereka baru bisa menyadari prosesnya. Nah, tolong para orang tua, saya punya prinsip ini yang saya sudah ajarkan berapa puluh tahun. Maka itu kalau saudara ketemu anak-anak saya, lihat kalau mereka lagi sudah makan. Piring mereka pasti dijamin bersih, nggak ada satupun satu butir nasi tersisa. Sudah lebih 30 tahun saya mengajari anak-anak saya. Nah, sekarang cucu-cucu saya pun sudah mulai belajar. Begini, 1 kilo beras itu rata-rata isinya 6.000 butir beras rata-rata. Bisa kurang, bisa lebih. Nah, saya berkata gini pada mereka. Hitung ya. Ayo, opa ajarin hitung. Kalau setiap kita menyisakan 3 butir nasi saja di piring kita waktu makan, dan kita 3 kali sehari makan, berarti satu orang menyisakan 9 butir nasi satu hari. Nah, sekarang hitung. Jumlah penduduk Indonesia 270 juta. Langsung aja dipotong. 250 juta. Anak-anak kalian hitung. 9 butir nasi. Kalau masing-masing orang Indonesia tiap kali makan menyisakan 3 butir nasi. 1 kali makan. Oke, nggak usah dikalikan 250 juta, kebanyakan. Kalikan saja 150 juta orang Indonesia setiap hari membuang 9 butir nasi. Kalikan 9 butir kali 150 juta. Nah, saya nggak bawa kalkulator, coba saudara hitung. Berapa ribu ton nasi atau beras yang terbuang setiap hari di Indonesia? Wih, waktu saya ngajarkan itu pada anak-anak jemaat, mereka mikir. Bayangkan kalau itu diberikan kepada orang yang lapar. Maka itu, ini saya juga menganjurkan, maaf ini yang sudah gede-gede, yang sudah tua-tua kayak saya begini. Awas ya. Mata kita dengan lidah kita dan perut kita ini tidak pernah sinkron. Berarti nggak pernah sejalan. Wih, waktu kita lihat makanan enak, matanya bilang enak. Lalu kita ambil sebanyak-banyaknya. Begitu kita masukkan mulut, ya kok nggak enak. Jahat kalau kita buang itu. Jahat. Atau mata kita bilang enak, ternyata mulut juga enak.
maaf. Begitu sampai perutnya berontak. Ngerti ya kata perut berontak? Maka itu awas. Saya suka memperhatikan orang kalau lagi diundang pesta. Ketahuan loh, maaf ya. Yang rakus, maaf saya berkata. Orang Manado bilang yang gelojo. Itu belum apa-apa, nyerbu duluan. Dan ngambil banyak-banyak. Saudara, di tengah pesta seperti itu saya tidak tanggung-tanggung akan pegang mikrofon. Dan saya akan berteriak kepada mereka. Stop. Ingat yang lain. Serius. Karena makanan itu berkat Tuhan. Tadi pagi saya Zoom dengan 18 lembaga pemasyarakatan yang ada di beberapa provinsi. Nah, salah satu peserta dari LP Pasuruan memberi kesaksian yang membuat kami semua ikut belajar dibagi tertawa. Apa itu? Saya ingin beritahu saudara, sejahat-jahatnya orang jahat, sekejam-kejamnya orang kejam, orang yang gak percaya Tuhan, orang yang gak takut hukum, cuma kalah dengan satu. Saya pikir kalah dengan apa? Kalah dengan perut lapar. Orang sekejam apapun begitu sudah lapar dan dikasih makanan, ada langsung berubah. Saya tertawa dan semua kami yang belajar tertawa. Dan itu betul. Makanan. Maka itu ajari anak-anak kita untuk bertanam di rumah, mengenalkan. Nggak harus punya lahan yang besar. Puji Tuhan selama pandemik ini banyak orang mulai kembali hidup untuk mencintai kehidupan dengan bercocok tanam luar biasa di mana-mana. Nah, jadi anak-anak kita diajari. Maka itu Tuhan Yesus berkata, di mana ada orang lapar, di situ pasti ada setan. Matius 4 ayat 2 dan 3. Setelah Yesus puasa 40 hari 40 malam, laparlah ia. Itu ayat 2 Matius 4. Ayat 3, gila saudara. Lalu datanglah si pencoba. Saudara bayangkan, kalau yang lapar Tuhan Yesus, setan berani datang. Apalagi kalau yang lapar kita. Saudara, itu sebabnya mari kita perhatikan. Supaya anak-anak kita dan kita semua jangan buang-buang makanan. Jangan. Saya kalau sudah mulai sore begini, saya mulai periksa di almari makan di dapur, mana yang sudah nggak akan kami makan di rumah. Cepat bagikan kepada yang lain. Nah, inilah Tuhan kita. Nah, sejak awal, saudara, sejak awal, sebelum ada manusia, mari kita buka Kejadian 1. Supaya kita semuanya tahu betapa alam ini kalau kita kelola dengan baik, apalagi dengan organik, jangan pakai pupuk-pupuk. Ya, maaf, salah. Jangan pakai fertilasi atau yang menyuburkan. Memang hasilnya luar biasa. Wah, bisa lipat kali ganda. Tapi kalau itu bahan-bahan kimia yang tidak ramah lingkungan, betul, sekali, 2 kali panen hasilnya luar biasa. Tapi ketiga dan seterusnya pasti nggak bisa. Nah, di dalam kebodohan kita, dipikir setelah panen keempat, kelima, kok hasilnya nggak seperti yang pertama dulu. Logikanya, berarti pupuknya kurang. Beli, bahan-bahan kimia yang anorganik, malah rusak tanah itu. Cacing-cacing mati semua. Jasad renik yang sangat berharga di tanah itu mati karena kita meracun mereka. Maka itu kalau PIT ini kembali ke pola Alkitab, yaitu organik, luar biasa. Mungkin ya hasilnya nggak seperti yang kita harapkan, berlipat kali ganda, tapi tetap ada. 2 hari lalu saya ketemu anak saya,
Ternyata ada pupuk ya yang baru ditemukan, organik. Nah, itu yang membuat jasad ternik, tanah semua humusnya produksinya luar biasa. Nah, itu yang Tuhan cari. Kejadian 1 ayat yang ke-11 dan 12. Ini awal pertama. Sebelum ada manusia. Saya nggak tahu berapa jauh jaraknya. Ketika Papa di surga, Yahweh Tuhan berfirman ini sampai manusia dijadikan. Saya belum tahu. Kalau ada yang pernah tahu, beritahu saya berapa lama jaraknya. Kejadian 1, 11 sampai 12. Berfirmanlah Tuhan, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Hebat ya Bapak kita. 3 yang Yahweh Tuhan sediakan buat umat manusia jauh sebelum ada kita. 1, tunas-tunas muda. Kalau saudara punya kitab bahasa Inggris, herbs, ya, obat-obatan duluan yang dipikirkan oleh Tuhan. Herbal. Nah, kata itu muncul, herbal. Terima kasih Bapak. Yang kedua, tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Ini fiber, serat yang sangat berguna untuk membantu pencernaan kita. Maka itu sejak awal sebetulnya Tuhan tidak menyuruh manusia makan daging atau protein hewani. Dari awal tidak. Kalau saudara baca Kejadian 9, begitu selesai banjir, kering di dunia, bumi ini ada yang kering, ada yang jadi laut. Di situ baru Tuhan memerintahkan manusia mengambil protein hewani. Kenapa? Karena lapisan air yang ada di atas atmosfer sudah rusak waktu banjir besar itu. Maka ozon juga ikut rusak. Nah, sebetulnya lapisan air yang ada di atas atmosfer itu yang menahan ultraviolet, sinar ungu matahari itu nggak tembus ke bumi. Maka itu sebelum banjir besar, bumi ini iklimnya sejuk, belum ada hujan, hanya embun yang menguap dari bumi menjelang subuh. Wih, kalau kita baca Alkitab, itu ilmu pengetahuan yang luar biasa. Nanti para ahli, ada Pak Wisnu, Pak Kacung, dan siapa lagi yang akan sharing. Hebat firman Tuhan ini. Maka itu bersyukur. Bapak kita luar biasa. Jadi yang kedua, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, berserat, biji-bijian. Harus diteliti juga. Nah, para ahli akan mengajarkan ini. Yang ketiga, dikatakan yang menghasilkan buah yang pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji. Wih, saudara, sampai hari ini yang tidak percaya Tuhan pun percaya akan firman ini. Jadi Musa adalah manusia pertama yang menuliskan bahwa Tuhan menyediakan 3 jenis ini. Herbs untuk obat, biji-bijian, serat untuk pencernaan, sehingga nggak ada kanker usus. Yang ketiga, buah-buahan yang ada bijinya, supaya multiplikasi. Ayat 12. Dan jadilah demikian, tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Tuhan melihat bahwa semuanya itu baik. Puji Tuhan. Tanaman-tanaman itu baik. Sayur-sayuran, buah-buahan, biji-bijian itu baik. Sehat kita. Kalau kita
melakukan ini. Kejadian pasal 5. Ya, Kejadian pasal yang kelima. Maaf, pasal 4. Saya salah, maaf, pasal 4. Ayat yang ke 20 dan 21. Sampai 22. Kejadian 4, 20 sampai 22. Ada, nah ada ini nama orang. Salah satu keturunan Adam. Ada, ya, ini luar biasa. Melahirkan Yabal. Yabal inilah yang menjadi bapak. Nah, kata bapak ini bukan ayah, tapi founder, penemu. Penemu apa? Yabal penemu orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Catat. Jadi manusia pertama di dunia yang mengerti tentang perumahan, walaupun zaman itu cuma pakai tenda dari kulit binatang, dan peternakan. Maka itu PIT ini, Pelayanan Indonesia Timur, itu punya singkatan Tante Rika. Nah, yang kebetulan namanya Rika, maafkan, yang milih bukan saya, nanti tanya Pak Yefta. Tante Rika artinya pertanian, peternakan, dan perikanan. Ini pelayanan PIT ini. Nah, Yabal, perumahan dan peternakan. Ayat 21. Nama adiknya ialah Yubal. Siapa Yubal? Dialah yang menjadi bapak semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Entertain, hiburan, musik. Ini aja papa ngatur, saudara. Hebat papa kita. Dari Yubal inilah ilmu musik, teori musik berkembang luar biasa. Ayat 22. Zila juga melahirkan anak, yakni Tubal Kain, bapak semua tukang tembaga dan tukang besi. Wow, inilah teknologi. Nah, dari 3 keturunan Adam ini, Yabal, Yubal, dan Tubal Kain, dunia bisa maju sampai hari ini. Jadi lagi sekali, tanah yang Tuhan sediakan, mari kita jaga baik-baik. Di dalamnya ada berkat Tuhan. Kalau kita kelola, ya, kita perlu mengeksplorasi, tapi jangan mengeksploitasi. Mudah-mudahan jelas. Kita perlu mengeksplorasi, mengembangkan terus, tapi jangan dieksploitasi, jangan dipaksa melebihi hukum alam, jangan. Ayat terakhir, Kejadian 8 ayat 22. Biarlah semua saudara. Maka itu tadi sebelum kita mulai, saya mendengar kesaksian Pak Wisnu. Betul, saudara. Badai seroja ternyata mendatangkan rezeki, berkat yang berkelimpahan untuk saudara kita di Pulau Timur yang gersang. Air mengalir jernih. Saya nggak percaya. Karena saya berapa kali ke Kupang, tandus, Batu Karang. Ya, Kejadian 8 ayat 22. Saya akan bacakan ini. Maka itu mulai hari ini, jangan takut miskin. Kalau kita mengolah tanah, punya sepotong tanah saja, ayo kita olah. Pasti akan diberkati. Kejadian 8:22. Selama bumi masih ada. Nah, ini jaminannya. Pokoknya selama bumi masih ada. Sampai kapan? Kita nggak tahu. Tapi selama bumi masih ada. Takkan berhenti musim menabur dan menuai. Tak berhenti musim dingin dan panas. Tak berhenti musim kemarau dan hujan. Tak berhenti siang dan malam. Saudara tahu artinya? Selama bumi masih ada, berarti makanan untuk hidup manusia dan ternak masih ada. Karena silih berganti, siklusnya seperti itu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Berbahagialah kita orang tua,
Kalau anak-anak kita sejak masih kecil sudah ngerti bertani di rumah. Shalom.